Apa kabar kalian semua seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dari aplikasi Aku Laku ya. Aku pengen ngedoain kalian dulu masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat. Oke guys, hari ini aku pengen ngebahas lagi tentang aplikasi Aku Laku ya. Aplikasi yang cetar membahana yang mungkin saat ini banyak dicari dan diperbincangkan oleh banyak orang. Oke guys, mungkin kalian juga mengalami masalah yang serupa, menghadapi juga masalah yang sama, mungkin ketersediaan limit kredit kalian yang mungkin selama ini banyak tinggi tiba-tiba saja berkurang secara drastis, dan itu akan kita bahas pada video kali ini. Oke guys, mungkin buat kalian yang belum menekan tombol subscribe, kalian boleh tekan dulu tombol subscribe di channel ini untuk mendapatkan semua informasi-informasi terbaru dari channel kita secara gratis. Ingat, hanya dengan menekan tombol subscribe di channel ini kalian akan mendapatkan semua informasi-informasi terbaru dari channel kita secara gratis, guys. Oke, langsung aja. Nanti di sini kalian boleh juga langsung mengajukan beberapa pertanyaan yang mungkin kalian belum paham. Nanti kalian boleh langsung tulis di kolom komentar di bawah video ini, dan usahakan untuk bertanya dengan jelas ya, dengan baik dan sopan tentunya, dan usahakan untuk tidak nimbrung di komentar orang lain supaya kita mendapatkan notif pemberitahuan untuk menjawab semua pertanyaan kalian. Oke, langsung aja. Seperti akun aku ya, ini nggak tahu kenapa dan limit sebelumnya jauh lebih tinggi dan sekarang limitnya hanya tersisa Rp180.000 ya. Mungkin beberapa masalah yang mungkin saat ini kita juga belum tahu, bahkan ada teman-teman kita yang lain yang mengatakan bahwasannya akunnya juga masih dalam keadaan diverifikasi mungkin, atau mungkin masih dalam keadaan di-upgrade. Jadi mungkin yang pertama sekali yang pengen aku bahas di sini adalah tentang limit kredit yang tersedia ya. Jadi nanti kita juga pengen ngebahas tentang pemesanan pulsa, pembelian pulsa secara kredit atau mungkin dibayar per bulan ke depan juga sekarang sedang mengalami masalah yang kita juga belum tahu apa sih penyebab dari permasalahan ini. Jadi langsung aja, ini untuk yang limit kredit ya. Seperti di akun aku ini limit kreditnya sisa dari berapa saya lupa, cuman ini sekarang tersisa tinggal Rp180.000. Jadi mungkin kalian juga memiliki pertanyaan yang sama seperti aku, kenapa kok tiba-tiba limit kredit kalian itu drastis berkurang ya. Mungkin kalian selama ini dapat limit kreditnya itu bisa di angka 3 juta, 4 juta, 5 juta atau 6 juta rupiah, dan pasti kalian banyak dari antara kalian yang mungkin mengalami hal yang serupa ya. Limit yang tersedia itu jauh berkurang. Dan pertanyaannya kenapa? Ya, yang pertama sekali mungkin karena memang riwayat pembayaran kalian itu memang harus baik dan tidak boleh tersendat-sendat. Dan yang kedua, nilai skor kredit kalian juga memang harus baik ya, minimal berapalah di atas 900 mungkin ya. Tapi masih banyak juga yang udah 1000-an nilai skor kreditnya tapi juga mengalami masalah yang serupa. Jadi kalau menurut aku sih pribadi, asumsi pribadi aku, ini juga berpengaruh dengan pandemi virus corona ya. Jadi sekarang tuh beberapa fintech itu sekarang sedang mengkaji ulang atau mengupgrade kembali data-data mereka, dan fasilitas yang mereka berikan itu juga cukup berpengaruh karena memang saat ini nilai mata uang dan perputaran ekonomi kita ya sedikit tersendat lah, apalagi hampir semua daerah di Indonesia itu sekarang dalam keadaan lockdown. Ya itu kalau menurut aku secara pribadi. Jadi mungkin perusahaan Aku Laku ini juga tidak mau mengambil resiko terlalu banyak, jadi mereka secara otomatis mungkin mengkaji kembali ya langkah-langkah apa yang harus mereka lakukan untuk seluruh pemakai dari aplikasi Aku Laku ini. Dan di sini juga ada beberapa pertanyaan, ini contohnya dari KTA Asetku atau mungkin dana cicil ya. Di sini dana cicilnya udah ada yang sampai 15 juta, 20 juta atau 25 juta rupiah ya. Jadi pertanyaan yang selanjutnya itu yang tadi beberapa pertanyaan yang masuk ke kita itu, kenapa sekarang setiap kali mau mengajukan di KTA Asetku atau mungkin di dana cicil kita harus mengisi atau memverifikasi beberapa data lagi ya. Jadi memang itu sebuah peraturan baru yang sudah ditetapkan oleh aplikasi Aku Laku ini
untuk menjaga keamanan akun kita ya. Jadi kalau seandainya nanti handphone kamu hilang, handphone kamu dibobol orang, handphone kamu dihacker, atau mungkin handphone kamu tercecer, atau mungkin handphone kamu digunakan oleh orang lain, maka tidak secara sembarangan orang lain bisa menggunakan aplikasi Akulaku yang ada di handphone kamu. Jadi nanti yang terbaru ini dari aplikasi Akulaku ini, mereka mengajukan beberapa pertanyaan ya untuk melengkapi dan memverifikasi data diri pribadi kalian. Ya contohnya tadi seperti ingin melakukan pembelian pulsa itu tadi, mereka itu memverifikasi kembali beberapa pertanyaan ya. Tadi kalau aku sih kalau nggak salah 4 atau 5 pertanyaan lah yang jelas tentang menyangkut pribadi yang punya akun. Jadi kalau seandainya akun kalian itu dicuri atau diambil orang lain dan dia ingin menggunakan fasilitas yang ada di handphone itu atau di aplikasi kalian itu, maka secara otomatis dia akan nggak tahu ya jawab semua 5 atau 4 pertanyaan yang dibuat oleh Akulaku. Jadi menurut aku sih itu juga cukup baik, dan kita pengen ngedukung juga lah langkah-langkah beberapa perubahan dari aplikasi Akulaku ini. Jadi untuk mengamankan akun kita secara pribadi, untuk jaga-jaga mana tahu handphone kita hilang atau mungkin dicuri orang. Itu yang kedua. Dan yang ketiga untuk di dana cicil ya, ini sama dengan di KTA Asetku juga di tagihan ya. Mungkin nanti kalian bisa melakukan beberapa pertanyaan lah. Ini banyak banget tadi pertanyaannya, aku pun lupa ini mau jawab yang mana dan mau ngejelasin yang mana ya. Contohnya untuk di ini kan aku ada limit Rp180.000 ya, yang tersisa dari sekian juta itu hanya tersisa Rp180.000. Jadi kalau tadi pertanyaannya kenapa limit kreditnya bisa berkurang, ya memang itu salah satu langkah dan kebijakan dari aplikasi Akulaku itu sendiri. Dan beberapa faktor pendukung pengurangan limit kredit itu adalah riwayat pembayaran dan tagihan yang sedang ada. Dan beberapa pertanyaan lagi yang mungkin masuk ke kita itu aku juga pengen ngejelasin lagi langsung di video ini. Seandainya kita sudah menggunakan menggunakan kredit ya, misalnya kalian membeli kredit handphone atau mungkin kredit barang-barang yang ada tersedia di aplikasi Akulaku. Terus pertanyaannya apakah bisa barengan ya sama menggunakan KTA Asetku atau dana cicil. Jadi jawabannya nggak bisa. Jadi kita harus ngelunasin dulu satu persatu tagihan kita, baru kita masuk ke bagian yang selanjutnya. Jadi kalau misalnya pada saat ini kita sedang melakukan kredit handphone, mungkin cicilannya berapa selama sekian bulan, terus kita pengen bersamaan melakukan pengajuan pinjaman baik di dana cicil atau mungkin KTA Asetku, ya mungkin tidak bisa karena kita belum menyelesaikan beberapa tagihan. Dan saran aku buat kalian yang punya limit tagihan yang masih baru aja bisa mengaktifkan itu, jangan digunakan semua limit tagihan kalian itu, sisakan mungkin separuhnya. Jadi kalau kalian misalnya dapat limit cicilan itu di angka 1 juta, kalian gunakan saja berkisar Rp500.000. Itu ya buat kalian yang tadi ada masuk pertanyaannya ke kita. Terus aku juga pengen saranin buat kalian yang sudah melakukan pelunasan untuk beberapa tagihan yang kalian sudah bayar dan kalian ingin mengajukan kembali pengajuan pinjaman yang baru, aku saranin kalian kasih jeda waktu dulu, kasih tenggang waktunya setelah pelunasan tersebut. Kalau aku saranin sih antara 7 sampai dengan 8 hari atau 1 minggu ya. Itu fungsinya apa? Supaya aplikasi tersebut bisa mengupgrade kembali, merefresh kembali data-data yang telah lalu. Jadi kalian bisa nanti, soalnya kan banyak tuh masalah, kalian sudah bayar tapi di akun kalian, di akun aplikasi Akulaku kalian masih ada beberapa tagihan. Jadi itu juga menjadi sebuah masalah dan pertanyaan yang banyak masuk ke kita. Kita juga pengen langsung jawab sekarang, kenapa sudah melakukan pembayaran tapi masih saja di aplikasi masih ada tagihan ya. Jadi kalau saran aku sih, kalian tidak perlu resah dan gelisah. Langkah yang harus kalian lakukan itu adalah yang pertama sekali mengkonfirmasi kepada CS-nya Akulaku. Sorry, gue lagi batuk. Kalian ya konfirmasi dulu ke CS Akulakunya, beritahukan bahwasannya kalian telah melakukan
pembayaran. Dan yang kedua, jangan sampai bukti pembayaran kalian itu baik dari transfer via ATM, antara ATM atau mungkin dari Indomaret, Alfamidi atau mungkin yang lainnya. Usahakan slip pembayarannya itu jangan hilang dan jangan lupa difoto sebagai tanda bukti bahwasanya kalian memang telah melakukan pelunasan. Jadi nanti masalah yang ketiga, kalian akan tetap masih ditelepon oleh customer service-nya atau mungkin bagian penagihan dari aplikasi Aku Laku itu. Jadi bersifat kooperatif saja, kalian angkat teleponnya dan kalian jelaskan dengan baik bahwasanya kalian telah melakukan pembayaran di tanggal sekian pada pukul sekian dengan jumlah sekian. Dan mereka nanti akan mencoba berkomunikasi lagi kembali dan mereka akan melihat data-data kalian apakah benar kalian telah melakukan pembayaran atau belum. Jadi saran aku itu tadi, kalau seandainya kalian sudah melakukan pembayaran, jangan sampai bukti pembayarannya kalian itu hilang, dan bersifat kooperatif saja ketika mereka mengkonfirmasi melalui via telepon nanti apakah sudah dibayar atau belum. Kalian jelaskan saja bahwasanya kalian juga sudah melakukan pembayaran pelunasan. Jadi mungkin itu dulu yang mungkin aku bisa jawab ya, beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masuk di kolom komentar. Dan maaf aku belum bisa jawab semua pertanyaan kalian baik di kolom komentar atau mungkin secara langsung lah, karena memang saat ini situasinya juga kita masih sama-sama sibuk ya, masih sama-sama harus mengisolasi diri sendiri ya. Kalian jaga tetap kesehatan kalian, tetap waspada dan jauhi keramaian. Tetap jaga daya tahan tubuh dan tetap jaga kebersihan. Jangan lupa untuk terus mencuci tangan setelah mungkin beradaptasi atau mungkin dari luar rumah. Jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua, dan aku juga pengen ngedoain buat kalian ya, mungkin harus tetap sehat selalu lah ya, dan mudah-mudahan kita terhindar terus dari beberapa virus-virus yang mungkin saat ini ya sangat dikhawatirkan. Jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.